Hai, selamat datang di channel Komunikasi Sains Lanjutan. Saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda adalah orang yang aktif berolahraga dan mencari produk dengan tinggi protein tetapi berbahan dasar tanaman? Kalau Anda ke supermarket, Anda mungkin bisa menemukan produk-produk berikut. Ada protein bar, protein shake, susu bubuk tinggi protein. Produk-produk tersebut umumnya menggunakan soy protein isolate sebagai sumber protein utamanya. Tetapi, tahukah kalian bahwa di dalam kacang-kacangan, termasuk kacang kedelai, terdapat anti-nutrisi yang dapat menghalangi nutrisi untuk diserap oleh tubuh. Jadi nutrisi seperti karbohidrat, vitamin, mineral, itu lebih sulit untuk masuk ke dalam tubuh. Untuk lebih mudahnya dalam membayangkan, mungkin Anda tahu, para pendaki gunung biasanya menggunakan tas besar atau carrier yang tinggi tas besar itu bisa jadi lebih dari kepala saya. Nah, anti-nutrisi dalam kedelai, dalam kacang-kacangan lain, itu kurang lebih seperti itu. Dia menempel di punggung nutrisi dan menyebabkan nutrisi tidak bisa masuk ke dalam tubuh dengan mudah. Untuk bisa melepaskan daripada antinutrisi tersebut, nutrisi membutuhkan suatu mekanisme. Sayangnya, secara alami, kedelai maupun kacang-kacangan lain tidak memiliki mekanisme untuk bisa melepaskan carrier atau antinutrisi di pundaknya. Ya, akibatnya nutrisi tersebut sulit untuk masuk ataupun diserap oleh tubuh. Kabar baiknya, di Indonesia sudah ada teknologi dalam suatu makanan yang bisa membantu nutrisi-nutrisi ini melepaskan carrier besar tersebut. Anda mungkin tahu kira-kira makanan apakah itu? Ya, tempe. Saya akan memaparkan beberapa fakta menarik yang membuat Anda enggan untuk meninggalkan tempe dari menu sehari-hari Anda. Jadi, tempe merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang berbahan dasar kedelai. Nah, di tempe sendiri, kita punya teman-teman kecil yang baik. Ada jamur tempe, namanya Rhizopus, dan juga bakteri-bakteri baik lainnya. Teman-teman kecil kita ini bisa membantu untuk melepaskan tali dari si carrier yang menempel di punggung dari nutrisi. Sehingga apabila talinya sudah putus, carriernya bisa lepas, antinutrisinya bisa lepas, sekarang nutrisi bisa masuk ke dalam tubuh dengan lebih mudah. Suatu kabar baik, bukan? Nah, tidak sampai di situ, teman-teman kecil kita ini juga bisa membantu untuk memecahkan nutrisi-nutrisi yang ukurannya besar menjadi lebih kecil, seperti protein menjadi asam amino. Nah, kalau misalnya saya ilustrasikan ada seloyang pizza, Anda diminta untuk menghabiskan seloyang pizza ini. Ini ceritanya adalah nutrisi yang besar tersebut, dan Anda diminta untuk menghabiskan, tetapi harus langsung dihabiskan tanpa boleh dipotong, tanpa boleh dicolek-colek sedikit terlebih dahulu. Waduh, tentu lebih sulit, bukan? Nah, untungnya teman-teman kecil kita tadi, ini saya gambarkan sebagai gunting, dia bisa untuk membantu memotong si pizza ini, memecah menjadi 6 slice, 8 slice, atau yang ukurannya menjadi lebih kecil, sehingga kita bisa lebih mudah untuk memakannya sekarang. Nah, tidak cukup sampai di situ saja. Teman-teman kecil kita tadi juga memberikan rasa syukurnya, memberikan rasa terima kasihnya dengan menghasilkan vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Fakta menarik dalam tempe adalah tempe menjadi makanan berbasis nabati yang punya vitamin B12. Vitamin B12 ini umumnya hanya ditemukan dari sumber
makanan yang hewani. Jadi ini merupakan suatu kabar baik di mana kita tidak perlu untuk mengkonsumsi suplemen vitamin B12 karena sekarang kita sudah tahu tempe mengandung vitamin B12. Nah, kabar baik lainnya adalah tempe mengandung antioksidan. Kenapa kita perlu antioksidan? Apabila Anda berolahraga, Anda melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama dan juga intensitas yang tinggi, tentu otot Anda mulai merasa sakit, kemudian Anda merasakan kelelahan. Jadi ketika Anda bergerak, itu ada namanya reaksi oksidasi dalam otot Anda. Karena otot Anda ada twitch, kita sebut, ada peregangan, pelemasan, peregangan, pelemasan. Reaksi tersebut akan melepaskan senyawa-senyawa yang kita sebut sebagai senyawa oksidatif. Nah, senyawa oksidatif yang jumlahnya banyak, menumpuk, itu bisa menyebabkan kerusakan pada otot atau juga pada fungsi-fungsi tubuh lainnya. Sehingga sebelum senyawa-senyawa tersebut merusak otot, kita harus bisa untuk mencegah, dan itu bisa dicegah dengan cara pemberian antioksidan. Kabar baiknya lagi, dalam tempe, teman-teman kecil kita memberikan antioksidan, dan juga dari tempenya sendiri sudah ada senyawa fenolik yang merupakan antioksidan. Penelitian ini misalnya sudah membuktikan bahwa konsumsi dari tempe bisa menurunkan efek sakit pada otot ataupun penumpukan senyawa oksidatif pada otot. Dengan kata lain, konsumsi tempe dapat membuat pemulihan kondisi menjadi lebih cepat dan Anda tidak perlu lagi merasakan sakit otot yang lama ataupun kekhawatiran adanya kerusakan jaringan otot. Nah, Anda sekarang mungkin mulai berpikir, bagaimana saya bisa mendapatkan tempe? Tenang, Anda bisa mendapatkan tempe di restoran, di pasar, ataupun di warteg dengan harga yang murah. Jadi jangan ragu lagi, mari kita mulai makan tempe dan menjadikan tempe sebagai bagian dari diet kita. Terima kasih dan salam tempe.